Semoga Allah memberikan keselamatan dan berkah bagimu. Para pemirsa, saya akan mempersembahkan suatu topik yang sangat penting. Selama ribuan tahun, para nabi, filsuf, dan ulama memperingatkan umat mereka akan datangnya hari kiamat. Mereka berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Berbagai penjelasan dan penafsiran pun muncul, dan hingga saat ini tetap eksis di masyarakat. Akan tetapi, pada presentasi kali ini kami menjelaskan pandangan Islam mengenai masalah tersebut. Menurut Islam, hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk, baik yang nyata maupun yang gaib, akan dimatikan atas perintah Allah. Semua makhluk termasuk manusia, binatang, makhluk luar angkasa, planet-planet, matahari, bulan, bintang-bintang, galaksi, malaikat, sistem tata surya, seluruh alam semesta, dan apapun yang ada di alam semesta. Akan tetapi, peristiwa ini diikuti oleh kebangkitan kembali, penciptaan baru, pengadilan, kehidupan abadi baik di surga maupun di neraka. Seluruh peristiwa ini terjadi dalam urutan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Secara umum, peristiwa ini biasanya merupakan bagian integral dari peristiwa-peristiwa tunggal yang dikenal sebagai hari kiamat atau hari pengadilan. Hari kiamat juga dikenal sebagai hari akhir. Islam menekankan suatu fakta bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan berlanjut pada dimensi yang berbeda menuju keabadian. Bumi bukanlah rumah kita. Rumah di akhirat adalah rumah yang sesungguhnya, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendak gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Apakah kitab suci Al-Quran itu? Kitab suci Al-Quran adalah kumpulan firman Allah. Firman-firman ini atau pernyataan dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, sehingga manusia menjalani kehidupan dunia ini dengan ridho Allah. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab terakhir bagi umat manusia hingga hari kiamat. Kitab ini merupakan satu-satunya kitab suci yang dipelihara agar tetap sama dengan kitab aslinya. Urutan-urutan pernyataan yang dikenal dengan nama ayat ditentukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan urutan tersebut tidak pernah berubah. Terjemahan kitab ini tersedia dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Siapakah Allah? Allah adalah nama Tuhan dalam Islam. Nama ini terdapat pada kitab suci Al-Quran. Allah adalah Sang Maha Pencipta, Maha Pelindung, dan Maha Penyayang bagi seluruh alam semesta dan apapun yang ada di dalamnya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang nyata maupun yang gaib. Kepercayaan yang paling penting dalam Islam adalah keesaan Allah. Dia Maha Esa, tapi Dia tidak sendiri. Dia memiliki triliunan makhluk bersamanya. Dia tidak memiliki sekutu, tidak juga keluarga, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Adalah hal yang mustahil untuk membayangkan bagaimana bentuknya. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, tidak ada penglihatan yang dapat menangkapnya. Allah adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Dia adalah Hakim terbaik dan Maha Sempurna. Akan tetapi hukumannya keras. Allah tidak turun ke dunia dalam bentuk manusia ataupun bentuk lainnya. Untuk itulah mengapa penyembahan berhala tidak diperkenankan dalam Islam. Penyembahan berhala dan kepercayaan akan adanya sekutu Allah merupakan kebohongan nyata dan dosa terbesar yang tidak akan diampuni. Untuk menyediakan petunjuk bagi umat manusia, Dia telah mengutus nabi kepada setiap kelompok umat manusia di dunia dari waktu ke waktu. Melalui para nabi ini, Dia telah memerintahkan mereka apa yang baik dan apa yang jahat. Dia telah memberikan manusia kekuatan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Beberapa di antara para nabi ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentu saja Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus ribuan nabi, dan Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Allah ada di mana-mana, dari timur hingga barat, di seluruh alam semesta dalam waktu bersamaan. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka." Allah memberikan kehidupan dan kematian. Kita semua akan kembali kepadanya setelah kita menunaikan tugas kita di dunia. Terdapat 99 nama Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Mari kita senantiasa memohon ampunannya. Keimanan.
Keimanan akan hari pengadilan termasuk ke dalam rukun iman dalam Islam. Jika seorang muslim tidak mengimani atau memiliki keraguan tentang hari pengadilan, maka hal itu amat jauh untuk menjadi seorang muslim. Ia harus mengimani surga dan neraka. Ia harus mengimani kehidupan akhirat yang abadi. Di planet bumi, kita sedang berada dalam program pengujian. Allah ingin melihat seberapa besar kepatuhan kita pada perintahnya. Bila kita lulus, Allah menyediakan hadiah besar untuk kita. Bila kita gagal dalam ujian ini, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita. Akan tetapi bila kita memohon ampun dengan tulus, Allah dapat memaafkan kita. Allah yang Maha Pengampun. Banyak manusia di dunia ini yang berbuat kejahatan. Banyak orang menderita di dunia ini meskipun mereka kaya. Ada yang dihukum secara parsial atau diberi hadiah atas perbuatan mereka. Pada hari kiamat, keadilan yang sempurna akan diberikan kepada setiap orang dan pahala yang sempurna akan diberikan. Al-Quran Surat 3 ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pola urutan kehidupan umat manusia. Manusia memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh dapat terlihat sedangkan jiwa tidak dapat dilihat. Allah telah menentukan tonggak kejadian dalam kehidupan manusia. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghapus atau mengubah tonggak kejadian atau urutannya. Tonggak kejadian pertama adalah kelahiran manusia. Kita diciptakan dari unsur planet bumi ini. Kehidupan kita seluruhnya bergantung pada lingkungan di bumi, seperti makanan, oksigen, dan lain sebagainya. Masa kehidupan manusia ditentukan oleh Allah. Semua perbuatan kita sejak lahir hingga mati dicatat terus-menerus oleh malaikat. Dokumen ini akan diputar ulang kepada kita seperti video pada hari kiamat untuk pengakuan. Tonggak kejadian berikutnya adalah kematian. Waktu kematian hanya diketahui oleh Allah. Pada waktu kematian, malaikat kematian mencabut jiwa atau nyawa keluar dari tubuh. Orang tersebut memiliki kesempatan terakhir untuk bertaubat sebelum nyawanya dicabut. Setelah nyawa keluar dari tubuh, seluruh fungsi tubuh berhenti dan hal ini disebut sebagai kematian. Mayatnya kemudian dikuburkan. Malaikat kemudian turun untuk mengajukan pertanyaan kepada orang tersebut mengenai kematian mereka. Jika orang itu lulus ujian, maka akan diperlihatkan pemandangan surga. Namun jika gagal dalam ujian, yang diperlihatkan adalah pemandangan neraka. Jiwa tidak dapat kembali ke dimensi kehidupan dunia. Jiwa juga tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup di dunia. Jiwa tidak dapat dilahirkan kembali dalam bentuk manusia ataupun binatang. Reinkarnasi ditolak dalam Islam. Jiwa orang yang mati kini menunggu ketentuan untuk pergi ke surga atau neraka. Mereka harus menunggu hingga akhir zaman untuk menghadapi pengadilan formal oleh Allah. Hal ini dikenal sebagai masa penantian. Akan tetapi tidak ada masa penantian bagi para syuhada. Ketika seseorang meninggal sebagai syuhada, dia ditentukan segera menuju kehidupan abadi di surga. Mereka tidak harus menunggu hingga hari pengadilan. Tubuh manusia di dalam kubur akhirnya hancur dan bercampur dengan tanah. Mereka yang dikremasi dan yang dikubur mengalami hal yang sama seperti di atas. Orang mati menghadapi penghalang kematian di belakang mereka. Mereka terisolasi dari dimensi dunia ini. Mereka menghadapi sekat lainnya yang dinamai barzah di depan mereka. Mereka tidak dapat meneruskan lebih jauh. Orang-orang yang meragukan dan menolak untuk beriman pada akhir hayatnya merasakan penderitaan atas dosa-dosa mereka dan ingin kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan baik, akan tetapi mereka tidak diperkenakan. Al-Quran Surat 23 ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Orang mati tidak dapat mendengar orang yang masih hidup, dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia. Akan tetapi jiwa mereka dapat bertemu dengan jiwa manusia yang masih hidup saat tidurnya. Saat seseorang tidur, jiwanya diambil untuk sementara waktu dan dikembalikan lagi saat orang itu bangun. Kitab suci Al-Quran menjelaskan hal ini.
Masa penantian bisa sangat lama, tergantung permulaan skala waktu. Bisa ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Akan tetapi skala waktu dalam dunia kematian benar-benar dimampatkan. Setiap hari berlalu, hari kiamat kian dekat dan makin dekat. Sehingga generasi kita lebih dekat kepada hari kiamat dibandingkan generasi sebelumnya. Hari kiamat bisa saja tidak terjadi selama masa kehidupan kita, tetapi hari itu pasti datang. Hal itu akan terjadi saat sedikit kejadian di dunia yang akan memberikan tanda semakin cepat datangnya hari kiamat. Akan tetapi tanggal dan waktu yang pasti akan datangnya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Hal itu akan terjadi secara tiba-tiba. Hadis menjelaskan bahwa umat manusia akan mendapatkan sifat-sifat tertentu yang akan memberikan indikasi fakta bahwa hari kiamat tidak lama lagi pada skala waktu bumi. Hadis nomor 81 Sahih Al-Bukhari Jilid 1. Disampaikan oleh Anas, semoga Allah meridhoinya. Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis dan tidak ada satupun lagi selain ini yang akan aku ceritakan kepada kalian setelah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, di antara isyarat dekatnya waktu itu, hari kiamat adalah tanda-tanda berikut. Pertama, pengetahuan agama akan berkurang dengan wafatnya para ulama. Kedua, pelanggaran terhadap aturan agama akan terjadi. Ketiga, akan maraknya perzinahan secara terang-terangan. Keempat, jumlah perempuan akan meningkat dan jumlah laki-laki akan berkurang begitu banyak sehingga 50 perempuan akan dijaga oleh seorang laki-laki. Apakah hadis itu? Hadis adalah nama yang diberikan untuk sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah, sedangkan hadis merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Harus diingat bahwa hadis tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, baik kitab suci Al-Quran maupun hadis dalam bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab dalam kitab suci Al-Quran memiliki standar yang agung yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Hadis dan kitab suci Al-Quran dapat dibedakan dengan mudah. Bahasa hadis merupakan bahasa yang diucapkan oleh manusia. Hadis merupakan bagian dari sunnah. Sunnah juga termasuk seluruh perbuatan yang dilakukan Nabi, termasuk diamnya beliau atas kejadian tertentu. Ribuan sahabat Nabi mengingat sabda-sabda Nabi dalam berbagai kesempatan. Setelah Nabi wafat, pemimpin umat Islam mengumpulkan Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru mengumpulkan hadis. Hadis yang paling otentik disampaikan oleh para pengumpul hadis berikut. Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah. Hadis menekankan penjelasan atas apa yang telah dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai contoh, rincian tentang sholat, haji, dan lain-lain dijelaskan dalam hadis. Hadis juga menjelaskan suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran tidak menjelaskan mengenai musik, dan hadis menjelaskan posisi Islam tentang masalah ini dan lain sebagainya. Adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mempercayai sunnah termasuk hadis-hadis otentik, sahih. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa akan terjadi 10 kejadian di dunia sebelum hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis pada Sahih Muslim. Yang pertama, datangnya Dajjal yang juga dikenal sebagai anti Nabi Isa alaihissalam. Dia akan menyebarkan korupsi, depresi, dan ajaran agama yang salah. Dia akan memiliki 70.000 pengikut. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ketiga, Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal sebagai Gog dan Magog akan dikeluarkan. Mereka akan menghancurkan semua penentangnya untuk menguasai dunia. Akan ada 2 kelompok. Mereka akhirnya akan mati terkena infeksi. Hal ini akan terjadi selama kembalinya Nabi Isa yang menyeru setiap orang kepada Islam. Kedamaian dan kemenangan akan menguasai dunia. Keempat, akan terjadi gerhana di timur. Kelima, akan terjadi gerhana di barat. Keenam, akan terjadi gerhana di Arab. Ketujuh, asap akan menutupi langit. Kedelapan, matahari akan terbit dari barat. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa bumi akan memperlambat perputarannya, sehingga setiap malam akan menjadi malam yang panjang sebelum matahari terbit dari barat. Kesembilan, seekor binatang akan muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi, menyebabkan terpisahnya tanah. Dia akan berbicara kepada orang-orang. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Kesepuluh, api yang dahsyat akan bermula dari Yaman. Mari kita mempelajari hadis yang menerangkan tentang kembalinya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda semakin dekatnya kedatangan hari kiamat. Hadis nomor 657, Sahih Al-Bukhari, Jilid 4. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, Nabi Isa putra Maryam pasti akan segera turun di antara kalian sebagai penyelamat. Beliau akan menghancurkan tiang salib dan membunuh babi, dan tidak akan ada jizyah, pajak dari kaum non-muslim. Uang akan berlimpahan sehingga tidak ada yang mau menerimanya, dan sujud hanya kepada Allah dalam sholat menjadi lebih baik dibandingkan seluruh dunia dan seisinya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menambahkan, "Jika kamu berdoa, kamu dapat membaca ayat dari kitab suci, dan tidak ada satupun orang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, melainkan harus percaya kepadanya, Nabi Isa sebagai Rasul Allah dan seorang manusia sebelum kematiannya, dan pada hari pengadilan, beliau akan menjadi saksi terhadap mereka." Perlu diingat bahwa kata turun dalam hadis berarti bahwa tidak ada kelahiran kembali melalui ibu siapapun, tidak melalui masa kecil, tidak pula masa dewasa. Nabi Isa akan turun dari surga di atas dunia. Hal ini dikonfirmasi oleh hadis 2137 dari Sahih Muslim. Allah akan mengutus Nabi Isa putra Maryam, dan dia akan turun di Hayote Minorite, di sebelah timur Damaskus. Dalam hadis lainnya disebutkan di Yerusalem, mengenakan dua pakaian yang mungkin berwarna seperti sifon, dan meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Nabi Isa akan membunuh antikristus Dajjal di pintu gerbang Yerusalem. Dajjal telah digambarkan secara gamblang dalam hadis. Mata kiri Dajjal buta dan mata kanannya menonjol seperti buah anggur. Kulitnya berwarna merah. Kata kafir tertulis di keningnya. Dia tidak dapat memasuki Madinah. Dalam pandangannya akan terlihat seperti dinding batu. Dia akan membunuh pious man dan kemudian membawanya kembali ke dunia. Dia akan menyebarkan ajaran yang sesat. Nabi Isa akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa akan memperlihatkan fakta bahwa dia adalah utusan Allah dan bukan anaknya. Dia akan mendirikan kembali kebaikan di masyarakat. Dia akan menegaskan kembali bahwa Islam adalah agama Allah yang sempurna, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhirnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan wafat sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian, beliau melengkapi rangkaian tonggak kejadian umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam sedang tidur di Mekah saat malaikat Jibril membangunkannya dan membawanya ke Yerusalem ke tempat kubah batu Masjidil Aqsa mengendarai hewan berkecepatan tinggi yang disebut buruk. Perjalanannya ditempuh hanya dalam sekejap mata. Dari Masjidil Aqsa, beliau dinaikkan ke surga dan kemudian diturunkan kembali di tempat yang sama, Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diantar kembali ke Mekah. Kejadian ini dalam Islam dikenal sebagai Isra Mi'raj dan telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Untuk mengetahui rincian peristiwa ini, dapat merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang menjadi perhatian kita adalah mengapa beliau tidak dibawa langsung dari Mekah ke surga, dan mengapa beliau tidak langsung dikembalikan ke Mekah dari surga tanpa melalui Yerusalem. Apakah Yerusalem merupakan stasiun untuk naik turun? Nabi Isa alaihissalam juga diangkat dari Yerusalem dan akan turun kembali di tempat yang sama, di atas Bukit Zaitun di Yerusalem. Di sana ada bangunan bundar kecil yang menjadi monumen di mana Nabi Isa dinaikkan. Yerusalem sepertinya menjadi stasiun atau pintu menuju surga berada. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hari pengadilan akan terjadi di Yerusalem. Dimensi waktu. 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 Dalam Islam, waktu merupakan ciptaan Allah dan bersifat relatif. Allah telah memperingatkan manusia di seluruh planet akan datangnya hari kiamat melalui semua nabi-nabinya. Beberapa nabi menghadapi masalah dengan umatnya ketika hari kiamat tidak tiba selama masa hidup mereka, sehingga muncul keraguan atas kebenarannya. Peringatan terakhir tentang masalah ini datang dari Allah kepada kita lebih dari 1400 tahun lalu melalui Nabi Muhammad SAW. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Al-Quran Surat 53 ayat 57. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita, mengapa perlu waktu lama untuk datangnya hari kiamat? Ribuan tahun telah berlalu, akan tetapi hari kiamat belum juga tiba. Di abad ini, pengetahuan manusia mengenai dimensi waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga dapat menjelaskan mengapa perlu waktu lama untuk terjadinya hari kiamat. Salah satu studi mengenai ayat berikut dalam kitab suci Al-Quran, surat 22 ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat 70 ayat 4.
Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surat 70 ayat 6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh mustahil. Surat 70 ayat 7. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Pernyataan dalam Al-Quran di atas secara jelas mengisyaratkan adanya dua kerangka waktu. Yang satu adalah waktu di dunia di mana kita tinggal, dan yang lainnya adalah kerangka waktunya, di mana ribuan tahun yang kita rasakan mungkin tidak lebih dari sehari, bahkan semenit baginya. Waktu baginya bukanlah apa-apa. Dia meliputi seluruh alam semesta dalam waktu yang bersamaan, meskipun seluruh galaksi, bintang-bintang, planet-planet terpisah pada jarak yang amat berjauhan. Apa yang terasa sangat lama bagi kita merupakan waktu yang sangat singkat atau waktu tidak terbatas baginya. Dalam skala waktu bumi, para nabi dan utusan Allah menyampaikan pesan akan datangnya hari kiamat selama ribuan tahun. Akan tetapi bagi Allah, jangka waktu ini mungkin hanya sebentar saja. Setelah kita memahami adanya dua dimensi waktu, maka selanjutnya kita dapat menjawab pertanyaan mengapa perlu waktu lama untuk tibanya hari kiamat. Beberapa orang mengatakan bahwa firman Allah tentang akan segera tibanya hari pengadilan karena Dia tidak ingin menunda amal soleh kita. Tentu saja Allah dengan rahmat-Nya memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi dalam proses tersebut, Dia tidak memanipulasi pertanyaannya. Dia mengatakan yang sesungguhnya. Saat Dia berfirman bahwa hari pengadilan sudah semakin dekat, ini adalah pertanyaan yang benar, dan hari pengadilan sudah barang tentu dekat. Dalam skala waktunya, Dia mengatakan bahwa itu sudah dekat. Relativitas waktu telah digambarkan dengan jelas melalui ayat berikut dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran Surah 23 ayat 112. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? 113, mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. 114, Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Dalam ayat 112, simak kata-kata berapa tahun yang dinyatakan dalam waktu dunia. Di atas bumi 13 orbit bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai 1 tahun. Dalam ayat 113, simak kata-kata sehari atau setengah hari. Itu menyatakan jumlah tahun yang sama, yang sekarang terlihat sangat singkat seperti sehari atau kurang dari sehari pada skala waktu akhirat. Ketika seseorang hidup selama 80 atau 90 tahun, kita berpikir bahwa dia memiliki umur yang panjang. Akan tetapi hal ini tidak benar. Usia 90 tahun hampir tidak berarti sama sekali pada skala waktu urut-urutan kehidupan manusia yang dirancang oleh Allah yang Maha Kuasa untuk kita. Hal ini adalah kenyataan. Kematian membuka pintu menuju kehidupan akhirat, di mana waktu akan nampak seperti tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang sudah meninggal dan dikubur selama ratusan ribu tahun akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, dan mereka akan merasa bahwa mereka di dalam kubur hanya semalam saja. Fakta ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran Surat 79 ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Sistem pencatatan. Komputer telah menjadi tulang punggung masyarakat sekarang ini. Mereka menerima informasi, menyimpannya di bank memori, menampilkan kembali melalui layar atau mencetaknya ke atas kertas. Konsep ini telah diterangkan sebelumnya dalam kitab suci Al-Quran, 1400 tahun yang lalu. Tahukah Anda bahwa apa yang kita lakukan tercatat secara berkesinambungan semenjak kita lahir sampai nanti waktunya kita meninggal? Subjek dari sistem pencatat yang didesain oleh Allah merupakan subjek yang sangat penting dalam proses pemahaman hari kiamat atau hari pengadilan nanti. Akuisisi data. Kitab suci Al-Quran, Surat 82 ayat 10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ayat 11. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ayat 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua pikiran kita, maksud, gerakan, perkataan dan perbuatan akan dicatat secara berkesinambungan oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah. Para malaikat ini ditugasi untuk mengumpulkan data seluruh amal baik atau buruk. Mereka adalah makhluk mulia. Mereka mencatat perbuatan dengan integritas yang sempurna. Penyimpanan data. Setelah kematian, data amal perbuatan yang diperoleh ditransfer ke dalam bank memori atau tempat penyimpanan data seperti yang diisyaratkan dalam kitab suci Al-Quran Surat 83. Ayat 7. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Ayat 8. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ayat 9. Ialah kitab yang bertulis. Ayat 18. Sekali-kali tidak,
Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Iliyin. Ayat 19, tahukah kamu apakah Iliyin itu? Ayat 20, yaitu kitab yang bertulis. Dijelaskan lebih jauh di dalam Al-Quran bahwa arsip catatan masing-masing jiwa dijaga dengan baik. Sistem penyimpanan data raksasa itu ada, dan data tentang segala sesuatu telah terlindungi. Dokumen tentang triliunan dan triliunan jiwa selama hidup mereka di dunia terjaga dan tertulis. Seperti apa bentuk catatan ini? Kita tidak mengetahuinya. Kemampuan dan kapasitas sistem ini berada di luar ambang batas imajinasi kita. Akhir dari alam semesta. Alam semesta di mana bumi hanyalah bagian yang amat sangat kecil telah diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Semua benda-benda langit termasuk di dalamnya bumi akan berakhir. Berakhirnya seluruh ciptaan yang ada menandakan dimulai proses menuju hari kiamat atau hari pengadilan. Semua ciptaannya baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat oleh kita akan berakhir sesuai perintah Allah dengan pengecualian sebagian yang Dia kehendaki untuk terus berkelanjutan. Proses berakhirnya semua ini tidak ada yang mengetahuinya. Semua ini telah terjadwal secara sistematik. Suara-suara yang menakutkan dan alarm seperti tiupan sangkakala diasosiasikan dengan hancurnya segala sesuatu yang ada di bumi, seperti yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa suara tersebut yang mengakhiri kehidupan. Suara itu hanya merupakan tanda. Benda-benda langit seperti matahari, planet, bintang, galaksi akan hancur berkeping-keping. Kekacauan di ruang angkasa ini akan sangat mengerikan. Langit akan terlihat seperti lava merah pijar di gunung yang meletus. Al-Quran menggambarkan peristiwa kehancuran ini secara luas. Kami menyampaikan beberapa ayat berikut. Surat 69 ayat 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Ayat 14. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Ayat 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Surat 81 ayat 1. Apabila matahari digulung. Ayat 2. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat 3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ayat 6. Dan apabila lautan dipanaskan. Surat 89 ayat 1-8. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kebangkitan. Kebangkitan adalah tonggak peristiwa berikutnya setelah semua ciptaannya diwafatkan. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Suara sangkakala diperdengarkan untuk yang kedua kalinya. Semua manusia yang telah wafat mulai dari Nabi Adam sampai dengan zaman pada hari kiamat akan dihidupkan kembali. Proses ini dikenal sebagai hari kebangkitan. Hal ini merupakan salah satu bagian dari urutan kehidupan manusia. Dan hal ini tidak dapat dihindari. Sepanjang sejarah, manusia menyaksikan bagaimana orang-orang yang telah mati berjuta-juta tahun lalu dapat dihidupkan kembali. Sekali lagi, mari kita kembali melihat relativitas waktu. Bagi Allah, jutaan tahun tidak berarti apapun. Tubuh manusia yang telah mati kembali ke tanah dan terabsorpsi olehnya. Jika Allah dapat menciptakan manusia kemudian mematikannya, bukankah mudah baginya untuk kembali menciptakan atau menyusun kembali tubuhnya atau memberinya hidup kembali? Dia mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal apapun. Terdapat beberapa penjelasan dalam Al-Quran mengenai hari kebangkitan ini. Al-Quran Surat 50 ayat 42, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur. Al-Quran Surat 75 ayat 3, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ayat 4, bukankah demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tujuan dibalik peristiwa hari kebangkitan ini adalah untuk memberi imbalan atas perbuatan kita di dunia dengan keadilan yang sempurna. Apakah kita akan dihidupkan kembali dengan tubuh kita sebelumnya? Hal ini menjadi pertanyaan kita semua.
Pernyataan Al-Quran menjelaskan bahwa tubuh kita akan disusun kembali pada hari kebangkitan. Hadis juga menjelaskan mengenai fenomena tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, di antara dua tiupan sangkakala akan ada 40. Orang-orang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, 40 hari?" Saya menolak menjawabnya. Mereka kembali bertanya, 40 tahun. Saya tetap menolak menjawabnya dan menambahkan, semua bagian tubuh manusia akan hancur kecuali tulang sulbi bagian ekor, dan dari tulang tersebut Allah akan menyusun kembali seluruh tubuh manusia. Dari hadis ini, harus diingat bahwa ada interval waktu di antara tiupan sangkakala yang pertama di mana semua makhluk akan hancur, dan tiupan sangkakala yang kedua di mana hari kebangkitan berlangsung. Berapa lama interval waktu ini berlangsung? Hal ini tidak jelas. Bisa saja merupakan periode waktu yang lama atau periode waktu yang cepat. Hadis nomor 337 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Aku akan menjadi yang pertama menegakkan kepalaku setelah tiupan sangkakala yang kedua dan akan melihat Nabi Musa berada di atas singgasana, dan aku tidak akan mengetahui apakah beliau telah berada di sana sepanjang waktu atau setelah tiupan sangkakala." Secara umum diyakini bahwa kita akan hidup kembali dengan tubuh kita. Tetapi apa yang terjadi dengan sistem tubuh kita dalam makhluk baru tidak dijelaskan kepada kita sekarang ini. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang memiliki ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Bumi akan berubah menjadi bumi yang berbeda, dan langit juga akan berubah menjadi langit yang berbeda. Bagaimanakah rupa sesungguhnya penciptaan yang baru ini? Kita tidak tahu. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Bertriliun-triliun jiwa akan disusun pada waktu itu. Hal ini akan menjadi proses penyusunan yang sangat besar. Ciptaannya yang baru akan berbeda dengan dunia yang kita tahu sekarang, dan kehidupan kita akan menjadi kekal di dunia yang baru. Merupakan hal yang tidak mungkin untuk mempunyai konsep mengenai penciptaan yang baru dibandingkan kehidupan kita sekarang di bumi. Tetapi Islam menggambarkan karakteristik dunia yang baru melalui simbol dan kiasan. Hari Pengadilan. Dalam sistem komputer, proses pengambilan kembali data dapat membawa atau menemukan data dalam bentuk aslinya yang kita ambil dari tempat penyimpanan atau sistem memori. Informasi tersebut ditampilkan di layar komputer atau dicetak ke atas kertas. Semua data amal perbuatan kita akan dimunculkan kembali dari sistem pencatatan setelah hari kebangkitan, sehingga kita dapat melihat dan mengakui masing-masing amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Ini akan seperti memutar kaset video yang memperlihatkan semua perbuatan kita yang sesungguhnya. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kitab Suci Al-Quran, Surat 18 ayat 49. Allah tidak memerlukan data amalan kita bagi dirinya. Dia sudah mengetahui segalanya dengan ilmunya yang tidak terbatas. Amalan kita dipertontonkan untuk kita agar kita mengakui amalan kita sesungguhnya sebelum Allah mengumumkan hasil peradilannya. Ini merupakan prosedur pengadilan yang terbaik. Di dunia ini seseorang dapat menyembunyikan perbuatannya, tetapi di hari pengadilan nanti semua perbuatan akan diperlihatkan semuanya dan tidak ada yang dapat disembunyikan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat 36 ayat 65. Taubat dan pengampunan. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sistem pencatatan selama hidup kita di dunia juga merekam taubat kita bersama dosa-dosa dan perbuatan baik. Allah dapat mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Akan tetapi taubat setelah mati atau di hari pengadilan tidak diterima. Taubat hanya berlaku hingga saat-saat kematian. Keadilan Tuhan. Bagaimana keadilan ditegakkan pada hari pengadilan?
Akan ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk selama mereka di dunia. Kriteria keadilan seperti apa untuk orang-orang ini? Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik di dalam kitab suci Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surat 21 ayat 47. Dari pernyataan di atas kita dapat mengerti bahwa setiap perbuatan memiliki berat, sebagaimana sebuah timbangan yang menimbang semua perbuatan baik dan perbuatan buruk. Setiap perbuatan yang beratnya sekecil atom pun akan ditimbang. Begitu akuratnya prosedur pengadilan ini. Di antara perbuatan baik ada yang ringan dan ada yang berat. Di antara perbuatan buruk juga ada yang ringan dan ada yang berat. Sepertinya ada sebuah metrik nama perbuatan dan beratnya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran Surat 101 ayat 6-11. Perbuatan apa saja yang berat dan perbuatan apa saja yang ringan. Jenis niat dan perbuatan kita sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk membuat tabulasi macam-macam perbuatan. Hanya Allah yang Maha Tahu bobot setiap perbuatan. Akan tetapi kita dapat memprediksi bobot relatif dari beberapa perbuatan yang kita ketahui. Sebagai contoh, rukun Islam yang 5. 1. Iman kepada keesaan Allah dan bahwa Muhammad adalah Nabi terakhirnya. 2. Sholat 5 waktu setiap hari. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Zakat. 5. Naik haji ke Mekah. Dianggap sebagai perbuatan dengan bobot yang sangat berat. Persaudaraan Muslim, persatuan, menolong Muslim yang butuh pertolongan adalah perbuatan dengan bobot sangat berat. Ada sejumlah perbuatan baik lainnya seperti pernikahan, mengangkat sebuah keluarga, membangun masjid, berbuat keadilan, pendidikan, dan lain-lain. Mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu adalah suatu perbuatan baik sederhana dan memiliki bobot tersendiri. Sekarang mari kita lihat beberapa perbuatan buruk. Syirik, menyembah lebih dari satu Tuhan, mempersekutukan Tuhan, ini merupakan dosa paling besar dalam Islam. Dosa ini memiliki bobot paling tinggi yang dapat menggugurkan atau mengimbangi bobot semua perbuatan baik. Transaksi ribawi, persinahan, curang dalam berbisnis, pembunuhan, berbuat onar, pencurian, mengganti agama Islam atau menyimpang darinya, mendurhakai Allah dan lain-lain merupakan dosa dengan bobot berat. Bobot-bobot perbuatan dosa ini jika dijumlahkan akan mengimbangi timbangan amal-amal baik. Akan tetapi harus dicatat bahwa pengadilan akhir tergantung padanya. Dia dapat mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi kita tidak boleh berandai-andai akan memperoleh ampunannya. Kita harus berdoa memohon ampunannya. Penting pula dicatat bahwa hadis berikut ini mengklarifikasi bahwa rahmat Allah merupakan penyelamat akhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dengan amal perbuatannya saja membuatnya masuk surga." Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Rasulullah, tidak juga engkau?" Kemudian beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi semoga aku selalu berada dalam lindungan rahmat-Nya." Pengelompokan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat 83. Berdasarkan Al-Quran, manusia akan dikelompokkan berdasarkan 3 kategori pada hari pengadilan. 1. Golongan tangan kanan. Mereka adalah golongan orang soleh yang akan bahagia. 2. Golongan tangan kiri. Mereka adalah pengikut setan yang akan sangat menderita. 3. Mereka yang lebih dahulu dalam keimanan. Mereka adalah yang paling dekat kepada Allah. Kitab suci Al-Quran lebih lanjut menjelaskan, setiap orang yang diberikan kepadanya buku catatan amal di tangan kanan akan dipanggil ke pengadilan dengan penghitungan yang mudah, dan orang-orangnya akan menikmati kebahagiaan. Dan orang-orang yang diberikan catatan amalnya lewat punggungnya akan menyeru, "Celakalah aku," dan akan muncul dari kobaran api. Pengadilan untuk setiap jiwa akan dilakukan sendiri oleh Allah. Akan tetapi setelah pengadilan memutuskan, para pendosa akan dibawa ke neraka. Akan ada prosedur banding kepada Allah untuk mengampuni para pendosa yang pada dasarnya mengimaninya sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Prosedur ini dikenal dengan nama syafaat. Sebagaimana mungkin Anda ketahui, syafaat akan diberikan hanya pada hari pengadilan setelah keputusan diberikan oleh Yang Maha Kuasa.
Allah akan memberikan izin kepada orang-orang yang pertanyaannya diterima olehnya. Siapa yang akan memberikan syafaat bagi para pendosa? Hadis menjawab pertanyaan ini dengan sangat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka akan datang kepadaku dan aku akan memohon izin kepada Allah. Dan ketika aku menemuinya, aku akan sujud bersimpuh kepadanya. Dan dia akan meninggalkanku dalam keadaan itu selama dia kehendaki. Dan kemudian aku akan diseru, angkat kepalamu, hai Muhammad. Permohonan dan permintaanmu akan menjadi ucapan yang dikabulkan, dan perkataanmu akan didengarkan. Apa yang kau ajukan, dan syafaatmu akan diterima. Kemudian aku akan mengangkat kepalaku, dan aku akan mengagungkan dan memuji Tuhanku dengan doa. Dia akan mengajariku, dan kemudian aku akan mengajukan permohonan. Allah akan menentukan suatu batas untukku. Hanya jenis orang tertentu saja yang dapat aku ajukan syafaatnya, dan aku akan mengambil mereka keluar dari api neraka, dan mempersilahkan mereka memasuki surga." Sahih Al-Bukhari Jilid 6, hadis nomor 3. Anda dapat membuka kitab-kitab hadis untuk melihat hadis secara lengkap. Sungguh menginspirasi kita. Akhirnya hadis menyatakan bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW akan terjadi 4 kali, ketika semua akan dibebaskan dari api neraka, dengan pengecualian mereka-mereka yang disebut dalam Al-Quran harus dikurung di dalam neraka. Hal ini berarti bahwa pengadilan hanya dilakukan oleh Allah dan bukan oleh yang lainnya. Beberapa muslim mungkin akan tinggal untuk beberapa waktu di neraka dan mereka dapat dipindahkan ke surga. Perbuatan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Kita akan berdiri di atas perbuatan kita sendiri dan kita akan bertanggung jawab penuh atas perbuatan kita sendiri. Tidak ada ayah, ibu, atau siapapun yang bisa membantu. Rumah terakhir. Rumah terakhir bersifat abadi. Di sana tidak ada usia, tidak ada kematian. Di sana adalah akhir perjalanan kita. Allah menurunkan kita ke dunia untuk menjalani program pengujian. Mereka yang lulus ujian akan masuk surga, dan mereka yang tidak lulus ujian akan masuk neraka. Adalah tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa bentuk surga atau neraka. Kitab suci Al-Quran menggambarkan isi surga dan neraka dalam bahasa kiasan atau bahasa simbolik. Dimensi dan karakteristik rumah terakhir digambarkan kepada kita dalam bahasa dunia untuk sekedar memberi gambaran. Suatu subjek dilukiskan dengan benda yang ada di dunia, yang kita ketahui yang memiliki kemiripan. Orang-orang soleh akan berada di dekat Allah, akan tetapi mereka tidak akan menyamai Allah. Hal ini bukan siklus evolusi. Kehidupan manusia memiliki rangkaian kejadian yang ditentukan oleh Allah. Dimensi surga dan neraka jauh lebih besar daripada dunia. Rumah terakhir mungkin lebih besar daripada seluruh alam semesta. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, bahwa ada pohon di surga, untuk melintasi naungan pohon tersebut membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Telah dituliskan dalam hadis, saat seseorang memasuki surga, seseorang bidadari cantik dengan mata indah akan memberi selamat dan menyambut dengan menyalami tangannya. Jika salah satu jari bidadari itu terlihat dalam dimensi bumi, maka akan bercahaya seperti matahari. Jika rambutnya terlihat di dunia, maka akan menutupi timur dan barat. Kitab suci Al-Quran menggambarkan surga sebagai rumah yang damai, aman, tanpa kematian dan rasa sakit. Taman-taman keabadian akan memiliki sungai yang mengalir. Para penghuni surga akan bersandar di hadapan singgasana yang megah, dengan teman-teman mereka di bawah naungan kesejukan. Di samping mereka akan didampingi para bidadari. Semua buah-buahan akan selalu tersedia untuk mereka. Mereka akan mendapatkan apa saja yang diinginkan. Di surga, mereka akan bertemu dengan keluarga mereka, termasuk dengan orang-orang soleh. Para penghuni surga akan melihat para malaikat mengelilingi singgasana Allah, menyenandungkan kemuliaan dan berdoa kepadanya. Di sana berkah yang tiada henti. Dituliskan di dalam hadis bahwa Allah tidak akan pernah merasa terganggu oleh para penghuni surga. Di sana ada tempat bernaung yang terbuat dari mutiara yang tingginya mencapai 60 mil. Para penghuni surga akan hidup dalam istana yang megah dengan makanan-makanan terlezat. Mereka akan makan dan minum, tetapi tidak akan meludah maupun berkeringat, tidak diganggu dengan buang hajat, dan tidak menderita radang, selaput lendir di hidung dan tenggorokan. Hadis menjelaskan bahwa tempat tinggal di surga akan tampak sebagai apartemen tinggi di surga, sebagaimana kalian melihat planet-planet di langit. Telah diriwayatkan juga dalam hadis Sahih Muslim. Di sana akan ada karunia yang mana mata tidak pernah melihatnya dan telinga tidak pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. Para penghuni neraka akan merasakan kesengsaraan dan rasa sakit yang dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka.
Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Api neraka berulang kali dinyatakan di dalam Al-Quran yang mulia untuk para penghuni neraka. Api neraka tidak dapat melukai, tidak juga mematikan mereka. Kematian akan datang kepada mereka, tetapi mereka tidak akan mati. Wajah dan pakaian mereka akan diliputi api. Mereka akan meminum air mendidih dan akan dilingkupi asap hitam. Neraka dijaga oleh 19 malaikat. Orang-orang munafik akan berada di dasar neraka, tempat yang paling mengerikan. Ada 7 gerbang menuju neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, api matahari yang dapat membakar anak Adam hanya 1/70 dari api neraka. Pernyataan ini dengan jelas mengindikasikan seberapa menyeramkannya neraka. Surga adalah rumah terakhir untuk orang-orang soleh, dan neraka adalah rumah terakhir untuk orang yang kafir kepada Allah. Setiap pengajaran dalam Islam menjelaskan tentang hari kiamat dan hari pengadilan. Terdapat formula yang membawa kita kepada keselamatan terakhir. Jika kita menerapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Untuk menyimpulkan presentasi ini, mari kita berdoa. Ya Allah, selamatkan kami dari kesengsaraan di dunia, selamatkan kami dari perihnya kematian, dan selamatkan kami dari api neraka di hari pengadilan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan rahmat-Mu, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu, rumah terakhir nan abadi yang penuh dengan berkah-Mu, rumah penuh damai, rumah penuh rasa aman, dan rumah kebahagiaan. Amin.